Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk pertanyaan dari Bang Ahmad Sunardi minta dibahas untuk Growth Coin. Growth Coin, kalau kita cek hari ini harganya ada di kisaran 0,2 dolar ya. Ini merupakan sebuah koin atau token yang mana tujuannya itu adalah untuk lingkungan hidup, teman-teman. Jadi teknologi yang mereka tawarkan itu nanti akan diaplikasikan sesuai dengan apa namanya tujuan mereka, yaitu agriculture. Nah, meskipun begitu, untuk proyek ini itu juga punya beberapa proyek lain seperti DeFi. Kenapa? Karena dia menawarkan yang namanya crypto exchange. Nanti ada juga Growth Keeper sebagai walletnya. Kemudian ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi. Kemudian juga bisa melakukan swap token. Nah, untuk token ini itu punya maksimum supply sebanyak 100 juta token atau koin. Dengan supply yang beredar itu sudah sekitar 95%-nya, which is masih 5% lagi yang masih belum di-create ke market. Kalau kita perhatikan dari exchange yang bisa memperdagangkan itu nggak terlalu banyak. Ada di Uniswap, PancakeSwap, Huobi Global, Get.io, Bitget, Maxi, Lbank, Coinsbit. Jadi itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan. Mari kita cek dia langsung di mereka punya website. Jadi ini adalah website daripada project daripada Growth Coin. Jadi Growth itu apa ya? Mangrove ya. Mangrove atau apa sih namanya tanaman yang di pesisir pantai itu teman-teman yang tujuannya untuk mengatasi abrasi. Jadi itu kurang lebih proyeknya mereka. Mereka sebenarnya concern sama lingkungan, tapi proyek ini yang mereka tawarkan untuk saat ini itu lebih kepada DeFi atau platform perdagangan exchange yang terdesentralisasi, teman-teman. Jadi kurang lebih itu kalau kita lihat dari produk yang mereka punya itu ada ya ini ada blockchain mereka, ada Growth Keeper. Growth Keeper ini semacam walletnya ya yang digunakan untuk menyimpan eh, aset kalian. Kemudian mereka juga ada beberapa roadmap seperti mereka akan apa namanya melisting ya listing di berbagai aplikasi seperti CMC, CoinMarketCap, which is sudah listing di CoinGecko juga. Kemudian akan listing di berbagai exchange, menawarkan NFT serta NFT marketplaces yang namanya nanti Mangrove M dan masih banyak proyek yang akan mereka kerjakan. Jadi ini masih cukup early sih, masih cukup baru dan juga kita tunggu aja nih ke depannya adopsi daripada proyek ini. Nanti juga akan merambat ke komersial seperti farm, kemudian ke virtual solar farming. Wah, ini menarik nih. Apa ya? Solar farming. Terus juga ada Grove Hotel. Apakah mereka akan merambat ke dunia hotel atau mungkin sebagai solusi pembayaran? Nah, ini belum dijelaskan sih sebenarnya. Tapi kita tunggu aja ke depannya seperti apa proyek yang akan mereka lakukan. Jadi itu dari Growth, kemudian di sosial media mereka juga masih cukup aktif ya sampai saat ini masih ada postingan yang mereka lakukan, artinya secara komunitas mereka masih tetap menjaga engagement daripada para apa namanya investor mereka ataupun orang yang memantau proyek ini. Berita terbaru ya mereka merupakan DeFi ekosistem yang dibuat untuk kesehatan dan juga kemakmuran untuk masa depan. Wih, cita-citanya sangat mulia, guys. Ya, semoga aja bisa terrealisasi untuk harganya juga ya, karena investor yang paling penting kan harganya. Lalu gimana nih untuk kepemilikan dari wallet atau holder dari setiap holder yang punya Groove? Groove ini by the way udah burning sebanyak 58,6% tokennya. Kalau kita lihat dari 95 juta berarti di burning 58 itu sisanya tinggal 40 jutaan something ya yang beredar. Dan jumlah burning ini meningkat kemarin di bulan Juli. Ekspektasinya sih kalau koin di burning itu harganya harusnya makin naik ya. Nanti kita akan lihat harganya seperti apa. Kemudian di kepemilikan wallet nomor 2 ini ada kepemilikan sebanyak 28% Wallet 2 ini kayaknya dari developer mereka nih yang punya kepemilikan sangat banyak. Mereka sempat melakukan akumulasi di bulan Juli tanggal 8, tapi akhirnya di tanggal 10 Juli kemarin mereka melakukan distribusi barang lagi, lakukan penjualan. Kemudian kalau kita perhatikan di wallet nomor 3 kita akan cek lagi ya. Ini Wales nomor 3. Dari kepemilikan Growth mereka terus meningkat.
Sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang itu masih cukup tinggi. Oke, itu sih beberapa data kita udah dapat cukup penting untuk kita ketahui buat kedepannya. Kita akan lihat bagaimana price action. Growth kalau kita lihat sih dari MACD ya. Ini chart MACD di time frame daily. So far harganya terus melanjutkan penurunan sejak Januari kemarin. Januari listing di MACD sempat ngepam naik, setelah itu marketnya drop sangat signifikan ditunjang sama volume perdagangan yang cenderung tinggi, volume perdagangannya tinggi, tapi dari smart money-nya kosong. Ini ya kabar yang kurang begitu baik. Tapi kalau kita lihat dari struktur penurunan yang terjadi, ini kan sangat impulsif ya, dump terjadi, bahkan sempat spike dalam banget nih. Kemudian di sini penurunannya juga dump lumayan signifikan. Kemudian sudutnya mulai melemah dan sekarang udah mulai sedikit sideways meskipun masih dalam proses penurunan. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa seller udah mulai melemah di growth ini, di project growth ini. Jadi kemungkinan jangka pendek mungkin saja akan ada potensial dia ngepump. Kita nggak tahu pasti sampai harga berapa, karena itu sangat-sangat tergantung sama daya yang dimiliki oleh wheels-nya, teman-teman. Jadi melihat dari potensi ini, kita ekspektasikan dia bakalan nggak terlalu down lagi ya. Nggak terlalu merosot lagi lah harganya, karena ini udah terjadi cukup lama. Jadi kasihan para investor. Kalau kita lihat, kita compare sama Bitcoin, Bitcoin justru lebih bagus pergerakannya. Ya jelas lebih bagus. Itu teman-teman jadi jauh jauh beda lah bisa dibilang growth ini. Padahal mereka sudah melakukan burning loh sebanyak 58 tapi nggak ngefek sama harga. Itu yang kita bisa temukan, kemudian kita cek lagi di time frame yang lebih kecil, volume perdagangannya nggak terlalu gede ya. Ini volatilitasnya sangat-sangat luar biasa terjadi, banyak gap yang tercipta karena memang dari koin ini itu listing hanya di exchange-exchange kecil, teman-teman. Artinya dia belum listing di exchange besar dan belum mendapatkan volume yang cukup besar. Paling banyak yaitu diperdagangkan di Huobi sama Lbank dan juga Maxi. Itu pun juga belum terlalu bagus nih volumenya karena masih banyak gap yang tercipta. Jadi so far level sekarang adalah level support terakhir untuk growth. Let's say kalau dia bakalan turun lagi ya siap-siap aja, mungkin masih berpotensi untuk turun dan mencari area support-support berikutnya yang tentunya cukup kuat. Jadi masih belum aman teman-teman meskipun sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan seller. Gitu sih kalau dari saya ya. Sabar dulu kalau teman-teman ada yang beli koinnya. Kalau yang mau masuk, pikir-pikir lagi sepertinya guys. Karena dari segi beberapa data yang kita temukan di sini masih kurang begitu bagus sih datanya ya. Pertama, volumenya naik tapi smart money-nya nggak sama sekali naik. Ini mengindikasikan bahwa Will sendiri nggak tertarik buat gerakin harganya. Tapi nanti pasti ada momentum buat koin ini buat naik. Ya itu sih kesempatan buat exit buat teman-teman yang mungkin udah kadung sangkut. Gitu aja buat Growth, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya Telegram yang mau dapat update informasi terbaru, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.